Yuk dukung semestamu dengan cara membeli kaos keren ini. Link di kolom deskripsi ya. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, pergi ke bulan hanyalah sebuah dongeng. Alam semesta hanyalah bumi, dan bintang adalah cahaya yang menempel pada permukaan sebuah kubah. Aristarchus of Samos, seorang astronom Yunani, adalah orang pertama yang menyatakan bahwa bumi adalah objek yang melayang mengelilingi matahari. 2000 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1969, manusia pertama menginjakkan kakinya di bulan. Sesuatu yang hanya menjadi cerita dongeng pada zaman Aristarchus. Saat ini kita tahu bahwa alam semesta sangat luas, lebih luas daripada imajinasi siapapun. Tapi sepertinya tidak mungkin untuk menjelajahi alam semesta yang begitu luas. Misalnya, untuk pergi ke bintang terdekat saja dibutuhkan waktu sekitar 7000 tahun menaiki pesawat luar angkasa. Jadi, apakah kita ditakdirkan untuk tidak akan pernah meninggalkan tata surya kita? Tidak mungkin untuk pergi menjelajahi alam semesta. Itu yang akan kita bahas kali ini. Selamat datang di Semestamu. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol like ya, supaya algoritma YouTube merekomendasikan video ini ke lebih banyak orang. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya juga, supaya kamu tidak ketinggalan video-video menarik lain dari Semestamu. Menjelajahi alam semesta telah menjadi impian manusia dari dahulu sekali. Dalam waktu 60 tahun terakhir saja, kita berhasil mengirim pesawat tanpa awak ke seluruh planet di tata surya kita. Ada yang mendarat seperti di Mars, tapi tidak semuanya. Sebagian besar dari misi ini hanya terbang melewati planet tersebut atau mengorbit planetnya. Hal ini karena mekanisme pendaratan harus ditambahkan jika memang ingin mendarat. Dan hal itu susah untuk dilakukan, terutama pada planet dengan gravitasi yang cukup besar. Belum lagi di planet gas seperti Jupiter, yang mana tidak mungkin untuk mendaratkan kendaraan di sana, ya karena tidak ada daratan di sana. Semua misi itu tidak terdapat manusia di dalamnya, hanya komputer, alat elektronik, dan alat penelitian yang sudah diprogram untuk melakukan misi tertentu. Bagaimana dengan manusia yang pernah keluar angkasa? Tidak ada batas yang jelas tentang luar angkasa. Tapi saat ini, kita mendefinisikan luar angkasa sebagai ruang dengan ketinggian 100 km di atas permukaan air laut. Batas antara bumi dan luar angkasa ini dinamakan garis Kármán. Kamu mungkin tidak tahu tentang hal ini, tapi manusia pertama yang keluar dari bumi berasal dari Uni Soviet. Ya benar, Uni Soviet, bukan Amerika. Kurang lebih 8 tahun sebelum manusia pertama yang mendarat di bulan. Tepatnya pada tahun 1961, Yuri Gagarin adalah orang pertama yang memasuki luar angkasa dengan pesawat luar angkasa yang dinamakan Vostok 1. Dia menghabiskan waktu 108 menit di luar angkasa sebelum akhirnya kembali ke bumi. Sampai saat ini, 600 orang dari seluruh dunia sudah pernah memasuki luar angkasa. Dan dari tahun 2000, yaitu pertama kali kru dari International Space Station ke luar angkasa, sampai saat ini selalu ada orang yang berada di luar angkasa. Aku sendiri merasa sangat aneh, ada manusia yang saat ini berada di luar angkasa. Pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh mana manusia pernah pergi ke luar angkasa? Beneran manusianya, bukan hanya robot atau kendaraannya saja. Hal ini mungkin mengejutkanmu, karena kejadian itu terjadi 50 tahun yang lalu. Pada tahun 1970, kru dari misi Apollo 13 terbang pada sisi jauh bulan 254 km di atas permukaan bulan. Hal ini menjadikan mereka berada pada posisi paling jauh dengan bumi, yaitu 400.171 km dari bumi. Sampai sekarang, hal itu belum terulang kembali. Terlihat seperti pencapaian yang hebat, tapi perhatikan ini, untuk mencapai planet tetangga di tata surya kita dibutuhkan waktu paling sedikit 7 bulan dengan jarak rata-ratanya lebih dari 200 juta kilometer, 500 kali lebih jauh daripada tempat terjauh yang pernah manusia capai. Jadi sampai sekarang, manusia belum pernah ke planet lain. Manusia pernah mengirim pesawat ke seluruh planet di tata surya kita. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengunjungi setiap planet di tata surya? Merkurius dikunjungi oleh Messenger dan dibutuhkan waktu 6,5 tahun. Venus dikunjungi oleh pesawat Magellan dan dibutuhkan waktu 15 bulan. Mars dikunjungi oleh pesawat Opportunity dengan waktu tempuh 7 bulan. Jupiter dikunjungi oleh pesawat Galileo dengan waktu tempuh 6 tahun. Saturnus dikunjungi oleh pesawat Cassini dengan waktu tempuh 7 tahun. Uranus oleh pesawat Voyager dan dibutuhkan waktu 8,5 tahun. Neptunus juga oleh pesawat Voyager dan dibutuhkan waktu 12 tahun. Walaupun jarak tempuh ini dipengaruhi oleh jenis pesawat dan rute yang ditempuh, tapi intinya adalah dibutuhkan waktu yang sangat lama untuk mengunjungi setiap planet di tata surya kita. Belum lagi waktu yang dibutuhkan untuk kembali ke bumi, ditambah logistik yang dibutuhkan oleh manusia ketika dalam perjalanan. Ketika di planet tersebut,
dan ketika kembali ke bumi. Aku tidak tahu apakah di masa hidupku manusia bisa pergi ke planet yang jauh. Setidaknya ada manusia yang bisa ke Mars sebelum aku mati. Itu semua hanya untuk sampai di planet di tata surya. Masih bisa dan mungkin untuk suatu saat dijangkau, walaupun membutuhkan waktu yang cukup lama. Bagaimana dengan mengunjungi bintang yang lain? Bintang-bintang yang begitu banyak di galaksi Bima Sakti, atau bahkan keluar galaksi Bima Sakti. Atau apakah mungkin ke ujung alam semesta? Kamu mungkin berpikir bahwa masalah utama dari perjalanan luar angkasa adalah waktu. Seperti yang tadi aku katakan, dengan teknologi saat ini dibutuhkan waktu ribuan tahun hanya untuk mencapai bintang terdekat. Untuk cahaya pun, objek tercepat di alam semesta membutuhkan waktu 4,2 tahun untuk mencapai bintang tersebut. Setiap generasi manusia berjalan sekitar 25 tahun. Jadi untuk mencapai bintang terdekat saja akan dibutuhkan waktu ratusan generasi manusia. Untuk menunjang ratusan generasi manusia akan dibutuhkan pesawat yang super besar dan berkelanjutan. Dalam artian, tidak perlu dikirim sumber daya dari luar. Dan itu pun jika manusianya bisa bertahan dari keganasan alam semesta. Ya, alam semesta adalah tempat yang sangat berbahaya, bahkan jika kita berada di dalam pesawat luar angkasa. Artinya, waktu bukan satu-satunya masalah. Masih banyak masalah yang lain, seperti kita ditakdirkan untuk tidak akan pernah keluar dari tata surya. Masalah yang pertama adalah kecepatan. Untuk membuat waktu perjalanan lebih singkat, kita harus membuat pesawat yang super cepat. Sudut pandang kita tentang kecepatan akan sangat berubah di luar angkasa. Sesuatu yang sangat cepat di bumi akan terasa lambat di luar angkasa. Dalam proyek yang dinamakan Breakthrough, kita menargetkan untuk membuat pesawat luar angkasa dengan kecepatan 20% dari kecepatan cahaya, kurang lebih 60.000 km per second. Dengan kecepatan ini, kamu hanya perlu waktu kurang dari 1 detik untuk mengelilingi bumi. Tetapi untuk mencapai bintang terdekat akan dibutuhkan waktu 21 tahun. Ya, secara teknis akan lebih dari 21 tahun karena akan dibutuhkan waktu untuk akselerasi dan deselerasi lebih dari 50 tahun bolak-balik. Kecuali yang manusianya tidak akan kembali lagi ke bumi. Waktu yang sangat lama untuk dihabiskan di dalam pesawat. Masalah lainnya adalah kecepatan itu sangat sulit untuk dicapai. Kenapa? Karena semakin cepat kita bergerak, akan dibutuhkan energi kinetik yang lebih besar juga. Jadi energi yang dibutuhkan untuk mencapai kecepatan sebesar itu akan sangat besar. Salah satu metode yang bisa digunakan untuk mencapai kecepatan itu adalah pesawat yang dinamakan solar sail. Bekerja seperti kapal layar, tetapi bukan menggunakan angin, melainkan foton. Pesawat luar angkasa ini dikatakan dapat mencapai 20% kecepatan cahaya. Ya, sebenarnya konsep ini digunakan untuk mengirimkan sebuah chip dengan berat beberapa gram. Aku tidak tahu apakah akan bekerja pada manusia dan segala keperluannya. Untuk sekarang, bayangkan kita memiliki pesawat dengan kecepatan 20% kecepatan cahaya. Apa masalah selanjutnya? Masalah selanjutnya adalah debu kosmik. Luar angkasa memang terasa kosong, tapi sebenarnya dipenuhi oleh partikel kecil, gas, dan atom yang berasal dari ledakan bintang di sekitarnya. Ruang antar bintang ini diisi oleh atom-atom, misalnya hidrogen, helium, karbon, dan lain-lain. Atom seperti hidrogen dan helium juga dapat membentuk gas. Selanjutnya, partikel-partikel berukuran mikro, walaupun sangat jarang dibandingkan dengan gas dan atom. Walaupun mereka sangat kecil, tetapi kecepatan yang kita miliki sangat besar. Hal ini mengakibatkan energi kinetik dari tabrakan akan menjadi besar. Artinya, tabrakan yang terjadi akan sangat berbahaya untuk pesawat yang kita tumpangi. Partikel-partikel mikro dapat menyebabkan kerusakan secara langsung terhadap pesawat kita. Dan jika kita menemukan yang cukup besar dengan ukuran lebih dari 15 mikrometer, pesawat kita akan hancur dalam sekejap. Jika kita beruntung dan hanya bertemu dengan partikel yang sangat-sangat kecil, gas, dan atom, mereka akan membuat pesawat kita memanas. Tidak akan banyak. Pesawat kita hanya akan meleleh beberapa milimeter. Jadi kita memerlukan pelindung beberapa sentimeter untuk melindungi pesawat kita dari atom, gas, dan debu kosmik. Seperti halnya pesawat yang digunakan untuk mendaratkan manusia dari luar angkasa ke bumi. Pesawat ini memerlukan pelindung untuk menahannya dari gesekan dengan atmosfer. Masalahnya tidak hanya itu, pesawatnya mungkin selamat. Tapi apakah manusia di dalamnya juga akan selamat? Kenapa? Karena masalah yang ketiga, luar angkasa dipenuhi oleh radiasi. Di bumi, sebagian besar radiasi ini ditahan oleh medan magnet dan atmosfer bumi. Tetapi, di dalam pesawat luar angkasa, hal itu tidak ada. Akibatnya, manusia akan dihantam oleh radiasi kosmik. Karena kita melaju dengan kecepatan yang sangat cepat, efek dari radiasi ini ke tubuh kita akan sangat berbahaya. Puluhan ribu kali lebih banyak radiasi daripada sekali tembakan mesin X-ray. Jika tanpa pelindung tambahan, pesawatnya mungkin akan sampai ke tempat tujuan, tetapi manusianya
akan mati di tengah jalan. Radiasi di ruang antar bintang juga memiliki jenis yang berbeda-beda dan akan membutuhkan pelindung yang berbeda pula. Jadi kita memerlukan pelindung radiasi yang sangat tebal untuk melindungi manusia di dalamnya dari radiasi. Hal itu kemudian menjadi masalah juga karena pesawat akan sangat berat dan akan semakin sulit untuk mempercepatnya mendekati kecepatan cahaya. Bagaimana? Alam semesta seperti melarang kita untuk pergi dari tata surya. Yang pertama, alam semesta sangat-sangat luas. Yang kedua, alam semesta memasang batas kecepatan maksimum, yaitu kecepatan cahaya. Jadi kita tidak bisa seenaknya berpergian untuk menjelajahi alam semesta yang sangat luas itu. Yang ketiga, waktu hidup manusia yang sangat singkat. Jika kita bisa hidup misalnya 1 juta tahun, maka perjalanan 40 tahun ke bintang terdekat tidak akan terasa. Yang keempat, sangat susah untuk membuat pesawat yang sangat cepat. Kelima, tubuh manusia sangat lemah jika dibandingkan dengan hal-hal yang ada di alam semesta, yang semuanya terasa ingin membunuh kita. Bayangkan jika tubuh manusia terbuat dari titanium atau baja yang tahan dari radiasi kosmik, yang tahan ketika pergi keluar angkasa. Jadi, jika kondisinya seperti ini terhadap manusia, apakah hal ini juga terjadi pada makhluk lain di luar sana? Mereka juga sama-sama terperangkap di rumah bintangnya masing-masing. Jadi tidak akan pernah ada alien yang mengunjungi kita. Spesies manusia mungkin akan punah tanpa pernah pergi keluar dari tata surya. Aku pikir mungkin masalah ini bisa diselesaikan jika kita memiliki hukum fisika baru yang memperbolehkan perjalanan tanpa melewati ruang waktu. Mungkin lubang cacing atau wormhole. Apakah lubang cacing memungkinkan untuk dibuat? Jawabannya tidak, setidaknya dengan pengetahuan yang kita miliki saat ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di lain waktu di Semestamu.